Kami ucapkan kepada Ayahanda Kiai Haji Abdul Nasir atas sambutan yang telah disampaikan. Mari kita berdoa semoga Allah senantiasa memberikan kesehatan dan umur panjang kepada beliau serta diberikan kemudahan dalam segala urusan beliau. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin rahimakumullah. Acara selanjutnya adalah acara yang telah kita nanti-nantikan, yaitu tausiah diniyah dengan tema pentingnya pendidikan Islam bagi generasi milenial. Saya tafadhalu bi ilqaiha al-Ustaz Profesor Haji Abdul Somad LC DSD PhD. Falyatafaddal siyadatuhu mashkura. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa Maulana Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawalah. Yang sama-sama kita hormati Bapak Kiai, Bapak Rektor, Bapak Ibu dosen, Bapak Ibu guru, para santri-santri yang tidak pulang waktu libur. Insyaallah semuanya dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya mohon maaf dari kisah yang disebutkan Kiai tadi. Ternyata kita sebenarnya sudah lama sekali ingin bertemu bertatap muka, tapi ternyata Allah mentakdirkan kita bertemu di awal tahun ini. Mudah-mudahan mendapatkan keberkahan sampai akhir usia kita insyaallah. Tidak ada yang tidak indah kalau rencana itu diatur oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada kesempatan yang baik dan mulia ini saya diberikan tema pentingnya pendidikan Islam. Kita bangga sekali pondok pesantren banyak sekali di negeri kita, santri-santri juga luar biasa. Tapi ternyata setelah diteliti orang Indonesia yang ketemu dengan kiai, yang pernah jumpa dengan ulama dan suka pengajian, itu tidak sampai 10% dari total. Jadi ke depan adik-adik alumni tidak hanya berpikir setelah tamat jadi guru, tapi mesti mengambil semangat dari kiai supaya juga mendirikan pondok pesantren di seluruh penjuru Indonesia insyaallah. Adapun bagaimana caranya, cara memelihara tuyul dan babi ngepet jangan dipelajari, karena itu tidak kekal dan abadi. Tapi bagaimana jurusnya tentu perlu bicara empat mata dengan kiai, karena buktinya sudah kelihatan di wilayah timur Indonesia, di daerah pemukiman transmigrasi, di tempat-tempat kaum minoritas muslim, kita amat sangat perlu pendidikan Islam. Tidak ada pendidikan yang bisa membentuk anak-anak dari mulai bangun tidur sampai tidur lagi di seluruh dunia, baik universitas tertua sampai yang termuda, dari mulai yang modern sampai tradisional. Yang paling berhasil mendidik orang dari mulai cara berpakaian sampai mandi, masuk toilet, buka mata, tutup mata, yang paling berhasil itu adalah pondok pesantren. Dan bersyukurlah adik-adik yang hari ini berada di pondok pesantren. Adapun yang libur sedang berada di rumah, mudah-mudahan cepat kembali ke pondok pesantren, jangan terlambat. Kalaupun mereka tidak bisa langsung live hari ini, besok bisa ditonton di channel Ustadz Abdul Somad Official. Subscribe, like, share, and comment. Jadi poin pertama yang ingin saya sampaikan adalah bahwa kita mesti berpikir besar, bermimpi besar. Orang yang tidak berani bermimpi, dia tidak akan pernah melihat mimpi menjadi kenyataan. Jadi apa yang disampaikan Kiai tadi sebenarnya menjadi pelajaran buat kita. Tahun 1993 tidak ada sejuta rupiah pun kata Kiai, tapi hari ini terbentang jauh. Tidak disebutkan berapa hektar, tapi yang jelas sejauh mata memandang, karena malam ini gelap tidak kelihatan.
Dan kiai tidak pernah merasa puas. Kiai tidak merasa puas dengan santri yang hampir 5.000, dengan mahasiswa yang hampir 2.000 walau baru 4 tahun sekolah Institut Agama Islam. Dan beliau berpikir ke depan, bagaimana ada universitas, bagaimana ada fakultas kedokteran. Beliau berpikir ini kota Bandung, Kabupaten Bandung, 2, ada kota, ada kabupaten, dan penduduknya ternyata 5 juta. 5 juta itu kalau di Sumatera itu sudah satu provinsi. Provinsi Sumatera Barat. Oh iya, Bogor. Bogor, Kabupaten Bogor, Kota Bogor. Herannya mahasiswa ketika Ustadz salah dia diam aja. Padahal kesalahan itu adalah mungkar. Man ra'a minkum mungkaran falyughayyirhu biyadihi. Untung ada kiai ngasih tahu. Kalau tidak nanti saya di komen di YouTube salah. 5 juta itu kalau di Pulau Sumatera itu sudah satu provinsi. Provinsi Sumatera Barat 5 juta, Provinsi Aceh 5 juta, orang Yahudi yang ada di Palestina 5 juta. Jadi kalau di Eropa ini sudah satu negara, tidak punya fakultas kedokteran. Jadi cita-cita kiai tinggi, bagaimana anak-anak yang bisa nahwu sharaf, yang bisa baca kitab, yang tamat pesantren. Kalau dia alumni Al-Azhar Kairo biasa, dia pergi ke Ummul Qura Makkah tidak perlu lagi karena dia sudah dari Ummul Qura. Dia tamat dari Universitas Islam Madinah biasa, tapi begitu tamat pesantren dia jadi dokter spesialis kandungan, luar biasa. Sekarang kita minim. Kenapa Ustadz tiba-tiba ingat kandungan? Sekarang minim dokter perempuan. Kekurangan dokter perempuan. Ustadz tahu dari mana? Dari pertanyaan jamaah. Seringkali jamaah, Ustadz apa hukumnya perempuan mengandung dokternya laki-laki? Itu menunjukkan bahwa dokter perempuan spesialis kandungan minim. Tapi insya Allah berdiri nanti Universitas Ummul Qura Al-Islami Bogor, ada fakultas kedokteran, nanti akan lahirlah para SPOG, spesialis obgyn, bukan spesialis jin. Ini tadi karena mukaddimahnya babi ngepet dengan tuyul, lalu yang dengar, oh ini jin, spesialis obgyn. Sehingga perempuan-perempuan yang mengandung anak, yang selama ini lagunya dangdut, metal, R&B, maka sejak ada dokter alumni pesantren ditanya, gimana kondisinya ibu? Sehat. Ibu kalau mau anaknya tenang, baca solawat. Apa itu solawat? Kampungan, pakai rebana. Apa itu solawat? Kampungan, ngaji-ngaji aja. Ternyata dia belum pernah ke pesantren modern Ummul Qura Al-Islami. Baru kali ini saya dengar trompet bersolawat. Biasanya solawat pakai gendang, pakai hadrah. Solawatnya biasanya suara saja. Tapi tadi dari dalam penasaran, begitu keluar trompet bersolawat. Luar biasa. Al-muhafazatu alal qadimis salih. Yang lama-lama yang baik dijaga, solawatnya dijaga. Wal akhdhu bil jadidil aslah, yang baru-baru, yang lebih baik juga diteruskan. Itulah trompet tadi yang baru. Oh ini trompet ini bid'ah, wa kullu bid'atin dhalalah. Jangan ditiup 2 kali. Tiupan pertama kiamat, tiupan kedua bangkit. Hadis-hadis tentang alat-alat musik itu, kata Syekh Yusuf Al-Qaradawi dalam fiqhul aghani, fiqhul musiqa wal aghani, fikih musik, kata beliau hadisnya dhaif. Jadi kesimpulannya al-ghina mithlul kalam, lagu musik sama seperti kalam, seperti ngomong. Kalau maknanya baik ya baik, kalau maknanya tidak baik ya tidak baik. Lagu-lagu mengingatkan pada Nabi, lagu-lagu solawat, lagu-lagu jihad, lagu-lagu membangkitkan semangat,
maka adik-adik teruslah berkarya yang punya darah seni, karena kalau darah seni, adapun air seni najis. Ini semua kebaikan-kebaikan yang luar biasa. Kita kalau duduk dengan ulama itu seolah-olah kita baca buku berjilid-jilid. Jadi saya sering kali kalau silaturahim ke pondok-pondok, ke universitas, kelihatannya saya ceramah ngajar orang, tapi sebenarnya tidak. Saya niatnya dari rumah belajar. Man salaka tariqan, siapa yang lewat tamisu fihi ilman, dia dapat ilmu di jalan itu, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah, Allah mudahkan jalannya menuju surga. Abdul Somad keluar dari rumah Pekanbaru Riau menuju Pulau Jawa, mampir sebentar sejenak, besok akan kembali lagi. Tapi dalam perjalanan ini saya mendapat banyak ilmu. Di antaranya adalah ilmu bagaimana Kiai memberikan semangat motivasi kita malam ini. Tidak ada kata berhenti. Dari 1993 nanti tahun 2023 berarti 30 tahun, tidak ada kata puas dengan banyaknya kelas, masjid yang besar, tanah lapang. Mesti terus ada cita-cita. Fa idza faraghta fansab. Tapi jangan lupa wa ila rabbika farghab. Jadi adik-adik yang masih usia muda, yang cita-citanya pendek padahal usianya masih panjang, ini mestinya kita malu pada malam hari ini. Ternyata umur, keinginan, cita-cita diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. La taftahunnal Konstantiniyah, kamu akan membebaskan Konstantinopel, kata Nabi. Ketika itu usia Nabi sudah tua, sudah di kota Madinah, tidak sampai baik 700 tahun setelah kata-kata itu diucapkan, Konstantinopel direbut oleh seorang laki-laki yang namanya sama seperti nama Nabi. Dialah Muhammad Al-Fatih. Ikut cita-cita Nabi, maka cita-cita kita juga mesti ke depan. Seluruh umat Islam, anak-anaknya, ada yang jadi dokter spesialis jantung, dokter spesialis ortopedi SPOT tulang, dokter spesialis otak, dokter spesialis, pokoknya semua spesialis dipegang oleh anak-anak umat Islam. Rumah sakit di ibu kota, kabupaten, provinsi diisi oleh dokter-dokter yang santri, sehingga jamaah pasien yang di ruang ICU merasa malaikat maut sudah dekat, putus asa, tidak merasa ada harapan. Begitu masuk dokter spesialis alumni pesantren modern Ummul Qura, apa kabar pasien? Jangan tanya-tanya Pak Dokter, udah tahu sakit. Insya Allah sehat, dibawa bersolawat, diberi motivasi, sehat. Saya kebetulan ada juga beberapa orang jamaah kita yang dokter. Jadi kata Pak Dokter ini, Ustadz Somad, sebetulnya orang itu sehat karena obat cuma 20%, Ustadz. Masa Pak Dokter? Ya saya dokter, masa Ustadz nggak percaya? Orang sehat karena obat cuma 20%. Lalu yang 80% itu apa? Sugesti. Bahwa dokter mengatakan Anda sehat, Anda sehat, Anda sehat. Tapi kan tidak banyak dokter mau pasiennya sehat. Baru pegang-pegang dikit, operasi, putus, mati. Tapi begitu yang memegang ini santri, dan mereka andai pun jujur, tidak pada tempatnya kalau jujur. Andai ini pasien tidak lagi diobati, mereka tidak bisa menambah usia, tapi mereka bisa membuat sisa usia itu berkualitas. Saya ulang sekali lagi, dokter tidak bisa menambah usia, tapi sisa usia pasien itu bisa dibuat berkualitas. Orang yang sudah divonis mau meninggal di rumah sakit, dia hanya tinggal menunggu. Judul lagunya Menghitung Hari. Tapi kalau dokternya tamat pesantren, diajarkan sholawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin sholatan al-fatihi lima ughliq wal khatimi lima sabaq nasiril haqqi bil haqq al hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al azim. Ustaz kok tahu? Kiai yang baca itu. Sholawat al-fatih.
semua yang tertutup menjadi terbuka, semua yang baik rusak menjadi sempurna kebaikan, semua yang jahat menjadi baik. Al-Fatih lima ughliq, semua yang tertutup, rezeki yang tertutup, otak yang tertutup, mulut yang tertutup, hati yang tertutup, mata yang tertutup. Al-Fatih lima ughliq wal khatimi lima sabaq, nasiril haqqi bil haqq, al-hadi ila siratikal mustaqim, wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Yang dapat langsung oleh Syekh Ahmad At-Tijani, mursyid tariqah At-Tijaniyah dari Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Diajarkannya itu, bangkit motivasinya, turun ilham, dikirim Allah malaikat, maka sehat dia. Berapa banyak terjadi keajaiban-keajaiban, orang tidak dijatuhkan semangatnya. Ini dia sudah rumah sakit, langsung ditanya, gimana? Kelihatannya ya nggak sampai hari Jumat udah gol ini. Down, jatuh, hilang harapan. Orang masih bisa hidup 3 bulan kalau tidak ada beras. Orang masih bisa hidup 3 hari kalau tidak ada air. Tapi orang hanya bisa hidup 3 detik kalau tidak ada harapan. Bisa untuk bahan update status. Kehilangan harapan ini akan dibangkitkan harapan-harapan. Pak dokter, tolong saya Pak dokter. Saya baru dari rumah sakit sana. Kata dokter spesialis di sana, umur saya tinggal seminggu lagi. Apa kata dokter alumni dari Universitas Ummul Qura, Fakultas Kedokteran, dokter spesialis? Apa dia bilang? Seminggu lagi. Tenang, kamu masih panjang umur. Dia belum sampai seminggu, sudah mati duluan. Bangkit semangatnya. Ini penting. Dulu anak-anak kalau ditanya, nanti kalau udah besar mau jadi apa? Polisi. Kalau udah besar mau jadi apa? Dokter. Dulu kalau ditanya begitu, saya orangnya suka penasaran. Kenapa anak-anak ini mau jadi dokter? Sekarang baru saya tahu setelah diundang oleh Ikatan Dokter Indonesia. Ternyata dokter itu luar biasa. Beda sama tukang. Tukang itu martilnya besar, palunya godam besi, gagang palu martilnya itu rotan, dipukul dari pagi sampai sore, keringat menetes. Gaji 100.000 saya. Dokter, martilnya kecil, gagangnya sebesar lidi, tusuk gigi. Dia pukul lutut kiri 5 juta, lutut kanan 5 juta, ongkos pasang 5 juta, 15. Saya mau lanjutkan ini, cuman saya khawatir nanti semua adik-adik takutnya mau masuk fakultas kedokteran semua. Lalu siapa yang di Usuluddin? Siapa yang di Tarbiyah? Siapa yang di Syariah? Nah, oleh sebab itu kita bagi-bagi. Nanti yang kebetulan punya bakat jadi dokter, masukkan. Itu kelihatan. Dari sekarang maunya pakaiannya putih aja. Itu dokter. Atau kemana-mana bawa jarum suntik aja. Nah, itu dokter. Ada kemungkinan jadi dokter. Kalau nggak lulus, pecandu narkoba. Na'udzubillah. Ini anak-anak, adik-adik kita mesti diberikan motivasi luar biasa. Karena kalau tidak, banyak orang sekarang kalau sudah hijrah, sudah ngaji, bawaannya mau mati. Nanti tamat SMA mau kuliah kemana? Dunia ini tidak perlu kita rebut. Dunia ini hanya penghalang kita dari surga. Kalau ada orang begini, jangan marah, masukkan ke karung, campakkan ke sungai. Buat semak dunia aja. Nabi bercita-cita luar biasa ketika perang Khandaq. Khandaq itu artinya parit, diambil pacul, dipukulkan kena batu, memancarkan cahaya. Apa yang kau lihat ya Rasulullah? Cahaya pertama, aku lihat kalian menguasai Yaman. Cahaya kedua, aku lihat kalian menguasai Syam. Cahaya ketiga, aku lihat kalian menguasai Rum. Yaman sudah dikuasai, Syam sudah dikuasai. Yaman satu negara, naik ke atas Saudi Arabia, Syam 4 negara, Yordania, Suriah, Lebanon, Palestina. Rum, ada yang mengatakan Rum sudah dikuasai, maksud mereka adalah Turki. Rum bukan Turki,
Rum yang dimaksud adalah Rum Eropa. Siapa yang akan berdakwah ke Eropa? Alumni-alumni dari Fakultas Sastra Inggris Prancis Universitas Ummul Qura Al-Islam. Mesti begitu cara pikirnya. Tidak cukup puas hanya sekedar doroba tadrobna drop tadrob tuma drop tum drop ti drop tuma drop tuna drop tu drop. Nah, saya mau dikasih tahu supaya jangan mundur jatuh. Soalnya kalau jatuh sakitnya nggak seberapa, malunya. Kenapa Ustadz nggak di depan aja? Saya kalau di depan merasa bersalah membelakangi kiai, dan saya merasa diperhatikan dari belakang. Lebih baik saya di sini. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Saya dari tadi itu yang saya menungkan, nanti aku berdiri di mana? Mau diberi di sana, nanti disangka gatal mau dekat perempuan. Mau berdiri di sini membelakangi kiai. Maka yang tepat, paling tempat adalah khairul umuri awsatuha, di pertengahan. Sekarang ceramah Abdul Somad cuman sampai ke Brunei Darussalam, ke Singapura yang orang Melayu, ke Thailand Selatan Patani yang bisa bahasa Melayu, ke Malaysia, Indonesia. Hanya itu saja. Tapi kalau adik-adikku nanti alumni dari Fakultas Sastra Bahasa Inggris, Sastra Bahasa Jerman, Sastra Bahasa Prancis, tugas pertama dari Abdul Somad adalah terjemahkan ceramah-ceramah Abdul Somad 5 menit dalam bahasa asing. Setuju? Dari bunyinya nggak setuju. Supaya semesta alam mendapatkan rahmatnya. Walaupun saat itu saya sudah mati, adik-adik saya dari Ummul Qura menerjemahkan ceramah, ditonton oleh orang Eropa, kira-kira saya dapat pahalanya apa enggak? Dapat. Ayyahdiyallahu bika rajulan wahidan. Satu orang dapat hidayah karena mulutmu, khairum min humurin na'am, lebih baik daripada kau memiliki seekor onta yang merah. Onta yang merah itu mobil paling mahal, kendaraan termahal zaman Nabi. Kalau sekarang mungkin mobil, nggak boleh sebut merek, nanti jadi iklan gratis. Mobil mahal itu sekarang pintunya cuma 2, harganya 5 miliar. Kabarnya 2022 ini keluar mobil baru nggak pakai pintu lagi. Begitu datang lompat langsung atas. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini cita-cita ke depan. Gantungkan cita-citamu setinggi bintang di langit, tapi kakimu tetap menginjak bumi. Ini penting. Cita-citamu setinggi langit. Ingin jadi alumni Fakultas Kedokteran, ingin jadi Fakultas Sastra Inggris, Prancis, Belanda supaya bisa berdakwah ke Eropa, tapi kakimu tetap menginjak bumi. Karena kalau kakimu tidak menginjak bumi, berarti kau babi ngepet, berarti kau hantu. Mesti nginjak ke bumi, berakar ke bawah, berpucuk ke atas. Datang angin kencang, kau tidak akan bergeser. Begitu. Sekarang kita temukan banyak orang mengaku berilmu, ke bawah tidak berakar, ke atas tidak berpucuk. Kemana angin deras, ke sana dia pergi. Siapa namanya? Enceng gondok. Datang banjir, ke sana. Nggak punya pendirian. Paham? Pura-pura paham. Akidahnya mesti akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Suara Formula One. Silakan jadi pengacara SHMH dokter dari Leiden, Belanda. Silakan jadi dokter spesialis otak. Silakan jadi dokter, jadi doktor. Silakan jadi apapun adik-adikku sekalian. Tapi akidah yang paling utama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Sudah disusun oleh mazhab Asy'ari 20 sifat untuk membantah semua sampai hari kiamat nanti. Apapun aliran yang akan datang merusak Islam tereliminasi dengan sifat 20: wujud, qidam, baqa, mukhalafatul lil hawadisi,
qiyamuhu binafsihi, wahdaniyah, qudrat, iradat, ilmun, ayat, sama, basar, kalb. Ada orang dari Jerman namanya Nietzsche, tulisannya N-I-T-C-J-T-C-E-E. Salah nggak apa-apa. Nietzsche mengatakan Tuhan pernah ada, tapi sekarang sudah mati. Dan banyak orang yang terinspirasi dengan pemikiran Nietzsche. Karena ketika itu mereka mengalami krisis, tidak percaya kepada tokoh agama. Mereka menganggap tokoh agama penipu, pembohong. Maka muncullah gerakan yang disebut dengan sekularisme, memisahkan agama dari negara. Puncaknya adalah memisahkan agama dari kehidupan. Agama hanya hubungan personal dengan Tuhan. Agama tidak boleh mengatur negara. Agama tidak boleh mengatur kehidupan. Agama tidak boleh mengatur apapun. Ini privasi saya. Tuhan dikerangkeng dan akhirnya mati. Kata Nietzsche, Tuhan pernah ada, tapi sekarang Tuhan sudah mati. Kalau matang akidah Asy'arinya, dengan satu sifat saja terbantah keyakinan Nietzsche. Di antara sifat 20, sifat manakah yang bisa membantah Nietzsche? Keluar dalam UAS, ujian akhir semester. Wujud qidam baqa mukhalafatu lil hawadisi qiyamuhu binafsihi wahdaniyah qudrat iradat. Bukan sekedar lantunan selepas azan menunggu iqamat, bukan sekedar lagu menantikan azan subuh. Di situ ada terkandung bantahan terhadap siapapun yang merusak akidah, baik dari dalam maupun dari luar. Tuhan pernah ada, tapi Tuhan sudah mati, dibantah dengan satu sifat, yaitu sifat baqa. Karena makna baqa adalah kekal, tidak pernah binasa. Maka semua yang binasa berarti bukan Tuhan. Yang binasa berarti hantu. Tuyul binasa, babi ngepet binasa, asal lilinnya mati binasa. Ustadz kok ingat itu terus? Sekarang sampai hari ini orang masih percaya dengan jin. Nyi Blorong, Sundel Bolong, Gondoruo, Kuntilanak, Tuyul, itu semuanya jin. Lain padang, lain belalang, lain lubuk, lain ikannya, lain tempat, lain namanya. Kalau dia melompat-melompat, itu dia yang dalam film Cina, kalau ditempel kertas di keningnya berhenti. Apa namanya? Hafal semua. Vampir. Kalau nggak bisa jalan, itu yang di Indonesia namanya suster ngesot. Kalau di Amerika dia naik motor gede, itu namanya Dracula. Itu jin semua. Jin-jin ini sudah selesai pada zaman Nabi Sulaiman alaihi salam. Ketika Nabi Sulaiman ingin supaya singgasana Balqis dari Yaman dipindahkan ke Palestina, jaraknya 3000 km, yang tak percaya ukur sendiri. Dikumpulkannya bala tentaranya. Ayyukum ya'tini bi'arsyiha qabla an ya'tuni muslimin. Siapa yang bisa mengangkat singgasana kursi Balqis dari Yaman ke Palestina sebelum Balqis datang? Kursinya sudah nyampe duluan. Balqis sudah di tengah jalan. Inilam aral hudhuda, mana burung hudhud? Kenapa tidak datang upacara? Kalau sampai dia tidak hadir, la azba'annahu, akan kusembelih lehernya. Tak berapa lama datang burung hudhud. Hudhud, kenapa terlambat? Aku melihat ada seorang raja perempuan bernama negeri Sabah, Bilqis namanya. Dikirimlah surat, innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Lalu dia pun datang, aslamtu ma'a Sulaiman, aku menyerahkan kekuasaanku pada Sulaiman. Sulaiman tahu karena hudhud melapor, Bilqis sudah di tengah jalan. Tapi Sulaiman ingin memberikan kesan yang luar biasa. Supaya apa? Supaya ketika Bilqis sampai ke Palestina, dia melihat kursinya sudah sampai duluan, dan dia berkata, wow, amazing.
Bagaimana caranya supaya Balqis terpukau dengan Sulaiman? Kenapa kursiku sampai duluan, lebih cepat daripada aku? Maka Sulaiman mengadakan musabaqah, lomba proyek bawa kursi. Ayyukum ya'tini bi'arsyiha, siapa yang bisa membawa singgasana Bilqis dari Yaman ke Palestina qabla an ya'tuni muslimin, sebelum mereka datang muslimin dalam keadaan Islam. Wa qala ifritum minal jin, berkatalah jin ifrit, ana atika bihi, aku sanggup membawa kursi Balqis dari Yaman ke Palestina. Berapa lama? Qabla an taquma min maqamik, sebelum engkau tegak dari tempat dudukmu. Sulaiman, sebelum kau beranjak tegak dari tempat dudukmu, kursi Balqis sudah sampai. Berapa lama tegak dari tempat duduk? 5 detik. 1, 2, 3, 4, 5. Kalau tidak terkena osteoporosis. Ternyata ada yang lebih hebat dari jin ifrit. Wa qala alladhi 'indahu 'ilmun minal kitab, seorang laki-laki yang punya ilmu dari kitab suci, namanya Asif bin Balkhiyah. Asif sampai ke Jawa Barat jadi Asep. Mohon maaf, saya takut nanti disomasi oleh Ikatan Asep-Asep Internasional. Apa kata Asif bin Balkhiyah? Ana atika bihi, aku sanggup memindahkan kursi Balqis dari Yaman ke Palestina. Berapa lama Asif? Qabla an yartadda ilaika tarfuk, sebelum matamu berkedip. Dip. Langsung kursi Balqis tiba. Kira-kira mana yang lebih hebat? Jin atau manusia? Manusia. Tapi sampai 2022 ini masih ada orang yang konsultasi bagaimana nasibnya di 2022 dengan jin. Anda ingin tahu nasib rezeki dan perjodohan Anda? Ketik rek spasi ramal, kirim ke 9090. Kata jin, bodoh, aku aja dulu kalah tender zaman Sulaiman. Tender mindahkan kursi aja kalah. Raja di raja, Sulaiman, bapaknya raja paling hebat, King David, Daud. David kata orang barat, Daud kata Al-Quran. Punya anak Sulaiman, Solomon, King Solomon. Sampai ke Yogyakarta, Sleman. Raja hebat, penguasa, tunduk. Sulaiman luar biasa. Angin-angin dia tundukkan, jin-jin dia tundukkan. Bahkan suatu ketika dia tahan bala tentaranya. Stop, berhenti. Kenapa raja? Aku dengar ada panglima semut sedang berkata, sayup-sayup terdengar suaranya. Ya ayyatuhan namlu dukhulu masakinakum, wahai semut-semut, masuklah kamu ke sarang kamu. Karena Sulaiman dengan bala tentaranya sedang lewat. Khawatir nanti perut kalian pecah karena terinjak oleh sepatu-sepatu pasukan Sulaiman. Bukan cuman bahasa Mandarin, bukan cuman bahasa Inggris dan Perancis, tapi juga bahasa semut. Mudah-mudahan nanti akan ada sastra semut. Bahasa perasaan, rasa. Kalau ada orang ingin mengungkapkan rasanya dengan katanya, dia pasti selalu dan terlalu salah. Contohnya, seorang suami berkata kepada calon istrinya, kan ku nanti kau 1000 tahun lamanya. Bohong, 40 tahun aja bengek. Gimana mau cerita 1000 tahun? Setiap orang menceritakan tentang rasa, pasti dia akan berdusta. Lautan kan ku seberangi, bukit kan ku daki, nyebrang empang lah hanyut. Selalu berdusta dengan kata-kata. Maka yang paling bisa merasakan rasa orang lain, rasa Sulaiman. Walaupun dia menjadi raja, walaupun dia penguasa, jin tunduk kepadanya, tapi dia tetap tidak melupakan makhluk kecil bersama bernama semut.
Alumni dari Ummul Qura akan menjadi pemimpin. Tidak bisa menjadi pemimpin jin, menjadi pemimpin semut insyaallah. Adapun tuyul sudah dikuasai. Jamaah yang dimuliakan Allah, adik-adikku sekalian, mohon maaf jangan tersinggung. Ini kan sedang libur. Kok bisa ada santri nggak pulang? Guru-guru, masya Allah, tabarakallah, luar biasa. Bayangkan kalau tidak libur, penuh ini semua. Bingung Ustaz Abdul Somad mau mandang kemana. Ini semua kebaikan-kebaikan. Kalau kita jaga ini bersama, lagi-lagi kuncinya adalah pendidikan Islam. Alhamdulillah, kedatangan pesantren modern Ummul Qura. Artinya induk, Qura jamak dari qaryah, litunzira ummal qura wa man haulaha. Kedatangan Nabi Muhammad SAW memberikan peringatan kepada Ummal Qura, Makkah Al-Mukarramah, dan yang ada di sekelilingnya. Sekarang orang tidak bisa ke Makkah karena Covid. Yang tak bisa ke Makkah, datang saja ke Ummul Qura. Insya Allah mendapatkan ilmu. Ke Makkah belum tentu dapat pahala jihad, tapi ke Ummul Qura insya Allah dapat pahala jihad. Betul? Man salaka tariqan, siapa yang melewati suatu jalan, yaltamisu fihi ilman, di jalan itu dia mencari ilmu, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah, dimudahkan Allah jalannya menuju surga. Dia datang ke Ummul Qura, masuk ke pesantren, ijazah formalnya ada sanawiyah aliyah, mau masuk dia S1, ada fakultas tarbiyah, ada fakultas syariah, maka dia punya ijazah formal, bisa jadi CPNS, bisa menjadi penyuluh agama Islam, bisa menjadi dai, bisa menjadi apapun. Dan di sini dia tidak dididik untuk menjadi pekerja, tapi dia dididik untuk menjadi pengabdi kepada Allah. Kalau dunia kau kejar, akhirat belum tentu kau dapat. Tapi kalau akhirat yang kau kejar, dunia akan bersimpuh di bawah telapak kakimu. Update kedua untuk hari berikutnya. Ini kita cerita bukan teori. Ini ceritanya praktek langsung, penuh nampak bukti nyata orangnya masih hidup. Adik-adik sekalian, kitab yang dibaca di Mesir sama dengan yang di sini. Sahih Bukhari di sana, Sahih Bukhari juga di sini. Kitab yang dibaca di Makkah, tafsir Al-Baghawi, tafsir Imam Abu Ja'far At-Tabari, tafsir Abul Fida Ismail Ibnu Katsir, Al-Quranil Azim, tafsir Yahya Al-Laitsi, As-Samarqandi, sama semua. Lalu sebetulnya kalau adik-adik nanti tamat lalu pergi ke Mesir, lalu pergi ke Maroko, lalu pergi ke Makkah, itu sesungguhnya adalah belajar hidup, belajar dari kehidupan. Jadi jangan nanti kalau tinggal di pesantren merasa dibuang orang tua. Ini ada sebagian orang menyangka begitu. Jam-jam 6 sore dia duduk di bawah pohon kayu. Betapa aku anak yatim piatu. Padahal justru dia dikirim ke pesantren itu karena orang tuanya sayang. Kalau ada orang tua yang membuat anaknya di rumah, buatkan kamar, pakai AC, kasurnya tebal, karpetnya kalau dia lewat sampai kakinya hilang, ke kampus pakai mobil pribadi, handphonenya 3, itu bukan sayang, itu menjerumuskan anakmu ke dalam neraka jahanam. Betul? Banyak yang setuju. Tapi dalam hati, ini nampaknya ada pesanan dari orang tua. Saya penceramah yang judulnya, isi ceramahnya tidak bisa diintervensi oleh siapapun. Saya kalau diundang ceramah, Ustadz Somad, tolong jangan cerita masalah korupsi. Siapa yang korupsi? Makanya banyak orang undang saya trauma. Lalu kenapa Ustadz tiba-tiba cerita tentang anak yang dimanja orang tua? Banyak orang tua yang dulu hidupnya susah, sekarang rezekinya melimpah, dia ingin membahagiakan anaknya, dia belikan motor. Motornya canggih, belum digas udah jalan. Knalpotnya disunat. Manjat yang listrik. Jatuh, enggak mati, setengah mati.
menyusahkan orang banyak. Tapi kalau orang tua sayang, titipkan ke kiai. Kiai, ini anakku, aku tidak sanggup mendidiknya. Kenapa Pak? Karena aku pergi pagi pulang petang. Aku berangkat anakku tidur, aku pulang dia sudah tidur. Namamu siapa? Toyib. Mohon maaf Pak Toyib, jangan tusuk. Saya takut disomasi sama ITTI, Ikatan Toyib-Toyib Internasional. Kita tidak sanggup. Maka siapa yang mendidik anak kita? Guru, kiai, bukan laundry. Ini juga banyak orang tua yang salah. Anaknya nakal, kotor, jahat, ngelem, sabu, narkoba, dia letakkan di pesantren. Bulan depan dia jenguk, dia lihat anaknya nakal, dia katakan pesantren sarang radikal. Pesantren bukan laundry, pesantren bukan pakaian kotor. Anak yang tidak masuk SMP negeri, anak yang tidak lulus sekolah favorit, dimasukkan ke pesantren. Dia sangka pesantren mata pelajarannya cuma tahlilan. Pesantren ini nahwu, shorab, balaghah, ma'ani, bayan, mantik, fikih, usul fikih, qawaidul fikih, ulumul hadis, mustalah hadis, rijalul hadis, mukhtaliful hadis, ulumul Quran, tafsir, bahasa Inggris, matematika. Anakmu kalau bodoh begini pelajarannya, keluar gila. Jangan kau sangka pesantren ini ringan. Jadi nanti kalau adik-adik pulang kampung ditanya sama orang, pesantren itu berat ya? Pesantren itu berat, biar aku aja. Kau nggak sanggup, pergi SMP negeri. Keluar jam 12, cabut, merokok, main judi, bawa anak gadis, anak SMP pacaran sama anak SD pacaran sama anak TK. Dunia sudah mau kiamat, hancur lebur. Tapi di pondok pesantren semua terjaga, terpelihara. Laki-laki perempuan tidak boleh bersatu. Ada tembok Berlin di antara kita. Ini sudah melampau batas. La ta'tadu, innallaha la yuhibbul mu'tadin. Mereka insan pers yang mengamankan jalan Ustadz Abdul Somad. Ada pemisah. Di luar sana tak lagi ada pemisah. Kadang-kadang jadi laki-laki, kadang-kadang jadi perempuan. Tak lagi bisa dipisahkan laki-laki dan perempuan. Kelihatannya kakinya laki-laki, mukanya perempuan. Hancur sudah dunia ini. LGBT, na'udzubillah. Saya ceramah di Malaysia, ada yang nanya, Ustadz, LGBT itu karena perempuannya? Maksudnya? Iya Pak Ustadz, karena kalau laki-laki LGBT, kalau jamak LGBTunna. Apa ini? Saya ngomong gitu di SMP, nggak ada yang ketawa, nggak sampai akalnya ke situ, nggak nyambung dia, nggak connect. Hebat anak pesantren. Siapa bilang anak pesantren nggak keren? Saya nggak mau anak saya di pesantren sarungan, gayanya memang sarungan, bahasa Inggris belum tentu bisa. Kami dulu memang berawal dari keterpaksaan. Ngadaplah saya dengan kawan saya ke rektor, Syekh Ahmad Al-Khomlishi, doktor profesor. Kami nggak sanggup belajar bahasa Perancis ini Syekh, nggak ada gunanya. Nanti di Indonesia juga nggak dipakai. Hal turidu an ahzifa lakum hadhil maddah? Ente mau materi ini kayak saya buang, tapi matanya mau keluar. Saya mau, kamu mau mata pelajaran ini saya buang? Enggak sih, enggak. Masuk. Akhirnya masuk kelas yang paling bawah, abjad lagi, A, B, C, D, E, F. Tetap belajar, berawal dari keterpaksaan. Siapa nama kamu? Komong Tutapel. Nama saya Abdul Somad, Jumapel Abdul Somad. Saya mahasiswa di Darul Hadis Institute. Je suis étudiant à Darul Hadis Établissement. Saya tidak bisa bahasa Perancis. Je ne parle pas français. Itu mesti dihafal. Kenapa? Karena setiap orang Maroko kalau ngelihat orang asing dia pasti bahasa Perancis. Ça va bien? Très bien. Ça va bien? Apa kabar?
très bien. Bonjour, selamat pagi. Bonsoir, selamat malam. Begitu mulai udah agak malam, mulai kita bingung. Jawaban kita udah siap. Je ne parle pas français. Berawal dari keterpaksaan. Semua mesti dipaksa. Berawal dari keterpaksaan, lama-lama menjadi kebiasaan, lama-lama menjadi ketertarikan, akhirnya menjadi kebutuhan. Jadi kalau adik-adik awalnya dipaksa bangun subuh, setelah itu dipaksa ke masjid, setelah itu dipaksa untuk ngapal mufradat, qulu jamaatan, kuflun. Dipaksa dengan disebarkannya jasus. Saya pendidikan pesantren ini melatih kita untuk siap siaga. Tidak ada teman yang abadi. Walaupun teman satu kamar, walaupun teman dekat kasur, kalau sudah jam 5 sore dia tidak dapat yang mau dicatat, kita pun dia intai, dia tulis juga. Betul? Pengalaman pribadi. Jadi di pesantren itu kita betul-betul siap siaga. Kalau ada teman yang agak mendekat, kita mulai curiga. Di pesantren kita dididik dengan pendidikan. Tapi saya tidak mengatakan bahwa saya orang perfect, sempurna. Selama di pesantren nggak pernah buat salah. Pernah beberapa kali kesalahan. Pernah jadi bulis, jaga asrama. Sholat Jumat bulis boleh untuk jaga, takut ada maling pencuri. Kawan berbisik, apa? Ini lemari yang bakhil. Terus kita buka. Kenapa kita buka? Ada sambal pecal di dalam. Bahayanya berteman dengan teman yang tidak baik. Saya ini sebenarnya baik, cuman teman saya banyak yang tak baik. Akhirnya kami bukalah lemari itu, makan sambal pecal. Tapi saya udah minta maaf. Pas acara reuni akbar pesantren, wah inilah kesempatan minta maaf sambal pecal. Kita ingat ayatnya jelas, wa may yaghlul ya'ti bima ghalla yaumal qiyamah. Siapa yang curang, siapa yang mencuri, dia akan membawa kecurangannya pada hari kiamat. Saya sudah membayangkan nanti ada orang yang curang mobil dinas, nanti ada orang yang curang APBD, APBN, masih bangga. Tiba-tiba Abdul Somad curang bawa bumbu pecal. Apa enggak penghuni neraka senyum semua? Ini yang ceramahin kita kemarin, kata, jangan curi uang negara, jangan curang. Ternyata dia mikul bumbu pecal aja. Nah, kalau waktu di pesantren reuni akbar kesempatan, hai teman-temanku sekalian, sudihkah kalian memaafkan silap dan salahku? Apa salah ente, man? Siapa dulu yang tinggal di asrama Harapan Kamal dekat kamar mandi yang kebetulan? Siapa? Ada bumbu pecal. Ya udahlah kami maafkan. Alhamdulillah. Daripada mencari di padang mahsyar, nyarinya sulit, yang mau dimintakan maaf cuman bumbu pecal. Artinya apa? Kita diajarkan kejujuran, integritas. Tidak bisa dibeli. Yang lain bisa dibayar, tapi ada yang tak bisa dibayar. Kejujuran. Di pesantren kita dididik untuk jujur, berkata baik. Dari mana? Dari pergaulan kita. Banyak orang yang ditinggalkan orang tuanya, hartanya banyak, tapi dia tidak bisa belajar hidup. Bahaya anak yang dititipkan ke nenek, dibesarkan oleh nenek, tidak bisa mengikat tali sepatu. Ada penyakit namanya penyakit tidak bisa mengikat tali sepatu. Kenapa? Dia mau ngikat tali sepatu, sudah diikatkan nenek. Dia baru lapar sudah disuapkan. Di pesantren kita mandiri, semuanya kita lakukan sendiri. Kita betul-betul berjuang. Makanya setelah tamat, terbang sejauh mata memandang. Ada nanti di antara adik-adik ini yang dapat beasiswa dari Harvard University, ada yang dapat beasiswa dari Cambridge University, ada yang dapat beasiswa dari Sorbonne University. Ustadz, waktu Ustadz ngomong gitu, kenapa mereka nggak ada yang mengaminkan? Mereka aminnya sir di dalam. Adapun adik-adik pulang ke kampung halaman,
mudah-mudahan menyelesaikan masalah. Sekarang banyak orang mengungkit-ungkit masalah khilafiyah yang sudah selesai diungkit-ungkit lagi di kampung halaman. Akhirnya Ustadz Somad, sebetulnya di kampung kami itu nggak ada masalah, tapi diungkit-ungkit melalui radio, diungkit-ungkit melalui kajian di YouTube. Alhamdulillah masalah selesai Pak Ustadz. Siapa yang menyelesaikan? Alumni pesantren Ummul Qura. Amin. Apa masalah di kampung ibu bapak kemarin? Masalah kunut subuh Pak Ustadz. Kami di kampung pakai kunut, Allahumma hdina fiman hadait wa afina fiman afait. Tiba-tiba datang Ustadz ceramah mengatakan tidak ada kunut subuh. Kunut subuh adalah bid'ah. Hampir terjadi perkalian di masjid. Bahkan ada preman Pak Ustadz sholat di masjid. Begitu dia lihat orang kelahi, nggak jadi tobat. Kata dia, aku menyangka di masjid ada kedamaian, ternyata di masjid kelahinya lebih parah. Lebih baik aku mabuk lagi. Datang santri dari pesantren Ummul Qura Al-Islami, lalu dia jelaskan mazhab yang paling tua Hanafi, nomor 2 Maliki, nomor 3 Syafi'i, nomor 4 Hambali. Yang pakai kunut subuh Syafi'i dan Maliki. Yang tidak pakai kunut subuh Hanafi dan Hambali. Selesai permasalahan. Hanya dia jelaskan dalil-dalilnya. Apa kitab yang dia bacakan? Kitab fikih perbandingan 4 mazhab yang ditulis oleh Imam Ibnu Rushd, Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtasid. Dijelaskannya dalil-dalil menurut mazhab Syafi'i, dibacakannya matan takrib, dijelaskannya dengan Fathul Qarib, dijelaskannya I'anatul Talibin, dibacakannya Minhajul, dibacakannya lagi dalam kitab syarah hadisnya ditulis oleh Imam An-Nawawi dalam kitab syarah Sahih Muslim, Al-Minhaj syarah Sahih Muslim Ibn Al-Hajjaj. Akhirnya santri itu menyelesaikan masalah Pak Ustadz. Ini yang kita inginkan. Saya tidak ingin mendapat kabar kampung kami adem, ayem, tenang, tentram, jadi kacau balau sejak alumni Ummul Qura datang. Kacau balaunya apa? Semua anak gadis tergila-gila mau nikah dengan dia Pak Ustadz. Wow, mau dong? Soleh, ganteng, bahasa Arab oke, bahasa Inggris oke, kaya raya, dokter spesialis, mertua mana yang tidak akan senang, betul? Salahnya ini hanya ada di sinetron. Insya Allah nanti akan muncul dari pesantren Ummul Qura, insya Allah. Saya tidak layak menceramahnya di adikku sekalian, bapak-bapak dosen, guru-guru kita, kiai, orang yang kita hormati, kita muliakan. Tidak ada keberkahan ilmu kalau tidak ada berkah guru. Saya sampai hari ini berkah guru. Saya datang sowan ke guru SD, datang saya ke SD saya. Walaupun hati saya sampai hari ini masih terasa, sakitnya masih di lubuk hati yang paling dalam. Waktu kepala saya dijedutkan ke dinding. Ustadz dendam? Enggak, cuman ingat aja. Saya tetap datang, tangannya saya cium. Saya tetap datang ke pondok, masih ingat mudabbir kelas 5, petantang petenteng. Sini, kelepak. Ustaz dendam dengan mudabbir-mudabbir itu? Enggak. Tapi saya ingat, kalau dia ngundang saya nggak mau datang. Tapi hubungan tetap baik. Setiap saya pergi ke daerah, mudabbir, sehat, apa kabar? Dulu strata kita, kelas 5, mudabbir. Kelas 6 ustaz, alumni Gontor khawasul khawas, paling tinggi alumni Mesir. Kita rakyat jelata, paling bawah. Tapi kita menganggap bahwa ini adalah senior-senior, orang yang kita hormati, kita muliakan. Barokah. Kalau ada anak yang baru lahir, yang kita mintakan barokahnya, barakallahu laka fil mauhub. Kalau ada orang menikah, yang kita mintakan barokahnya, barakallahu lakuma wa baraka alaikuma wa jama'a bainakuma fi khair. Kalau orang mau makan, yang diminta barokahnya, Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar. Dan ketika kita jumpa orang yang kita minta barokahnya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Tidak ada barokah ilmu kalau tidak hormat kepada guru. Saya sampai hari ini tetap saya bacakan guru-guru saya. Ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi at-tayyibin at-tahirin wa ashabihil mayamin wan nabiyyin was siddiqin was syuhada was salihin wal malaikatil muqarrabin wal ulama'il amilin wal awliya'is salihin wa ala hadhihi niyyah wa kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. Tetap itu saya bacakan. Kenapa? Mengambil barokah-barokah. Karena kita tak tahu entah dari guru yang mana. Macam-macam bentuk guru saya dulu mengajarkan. Ada yang keras, ada yang lembut, ada yang baik. Kita tak tahu barokah. Maka adik-adik juga nanti kalau sudah sampai masanya kalian S1, S2, S3, postdoktoral, jadi doktor, jadi pengusaha, jadi spesialis, jadi pengacara, jadi apapun kalian, pulang lagi ke Ummul Qura tidak sebagai orang besar, tapi sebagai orang yang mengharapkan barokah. Bisa? Ingat, kita janjinya di masjid, jangan ada dusta di antara kita. Tadi saya mulai jam 8:30, sekarang sudah jam 9:30. Kode etiknya 600 ml. Ternyata kalau ngobrol dengan orang-orang yang berilmu, connect, itu nggak terasa 60 menit. Tapi kalau saya ceramah di hotel, ya Allah, lamanya. Kapan itu? Pas acara nyambut buka puasa. Hotel lama betul terasa. Begitu selesai, alhamdulillah, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Demikianlah tausiah ini saya sampaikan. Mudah-mudahan puasa kita diterima Allah SWT. Mari kita baca Allahumma laka sumtu abika. Datang panitia, mohon Pak Ustaz, itu baru handphone. Lama betul terasa. Tapi di pesantren Ummul Qura saya ngomong, nggak tentu arah ceritanya, entah kemana-mana. Begitu cepat waktu berlalu. Yang lama itu adalah hubungan kita. Insya Allah bisa dipakai untuk update ketiga. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nanti adik-adik kalau jadi penceramah merasakan apa yang saya rasakan. Kadang ada di suatu tempat kita udah siap dengan materi yang mau kita sampaikan, tapi begitu sampai di situ hilang. Tapi ada pula di suatu tempat kita merasa bisa apa enggak ya, tapi begitu sampai di situ, ini kuasa Allah. Jadi Ustadz kalau sebelum ceramah itu apa yang Ustadz lakukan? Ya Allah, yang mau ku hadapi ini hambamu, yang ku injak ini bumimu, yang ku sampaikan ini adalah firmanmu, yang akan ku cakapkan ini adalah sabda nabimu, para ulama pewaris rasulmu. Maka tolonglah aku, la haula wala quwata illa billah. Setiap saya pergi ke satu daerah, saya cari ulama yang paling tua. Di Aceh masih ada ulama tua umur 90 sekian tahun, namanya Abu Tumin. Di bawah itu lagi masih ada Abu Kutakrong. Lalu kemudian dulu ketika saya masih sekolah, ada ulama karismatik tua Majelis Ulama Indonesia, Ki Haji Aliyafi, 90-an juga. Saya datang. Lalu kemudian di Pontianak, Kalimantan Barat, ada di situ Hubabah, Habib perempuan, sudah tua, 103 tahun, tapi tetap baca Quran sampai khatam berkali-kali 1 bulan. Saya datang di tempat orang-orang sudah meninggal, makamnya saya cari. Tapi saya bukan penyembah kuburan, bukan mau cari tuyul, saya sekedar ziarah, ingin mengkaji bagaimana kehidupan orang-orang soleh. Di Aceh saya ziarah ke makam orang yang menerjemahkan Al-Quran pertama kali ke dalam bahasa Melayu sebelum ada bahasa Indonesia. Dia adalah Syekh Abdul Rauf As-Singkili. Ketika datang banjir tsunami di tengah laut, hancur gedung-gedung, tapi makamnya tidak. Kata penjaga makam, air itu seperti terbelah. Sampai hari ini makamnya masih utuh tegak berdiri di Banda Aceh. Ketika di Kalimantan Selatan, saya sempatkan ziarah ke makam Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari, pendiri dari pendidikan agama Islam, kitab fikih Sabilal Muhtadin, Syarah Siratal Mustaqim, ditulis oleh Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari.
Dimanapun negeri, saya cari ulama yang masih hidup, saya datangi, yang sudah meninggal kuburnya. Tidak ada keberkahan ilmu kalau tidak ada berkahnya guru-guru. Biasanya saya tausiah pakai poin 1, 2, 3, 4, 5, saya simpulkan. Tapi di pesantren modern Ummul Qura saya tak simpulkan, karena kelihatan dari tatapan matanya mereka bisa menyimpulkan sendiri. Itulah yang dapat saya sampaikan pada kesempatan yang baik dan mulia. Yang baik-baik datang dari Allah, yang tak baik dari hamba Allah yang fakir. Ala hazihin niyah wa ala kulli niyatin salihah. Mohon Abdul Somad didoakan supaya istiqomah dan mati husnul khatimah. Itulah yang dapat, mudah-mudahan bermanfaat buat kita semua. Aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.